Presiden Prabowo Subianto pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Prabowo tiba pada pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan baju berwarna putih, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Sejumlah pejabat negara juga hadir sholat di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden akan dilaksanakan pada Lebaran hari kedua esok. Pemotongan akan dilakukan bersamaan dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakebuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Gibran Rakebuming Raka bersama keluarga tiba di Masjid Raya Syekh Zayed pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Kiai Haji Ibrahim Al-Hafidh sebagai imam dan Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo Munajat sebagai khotib. Seusai sholat Idul Adha, Masjid Syekh Zayed membagikan 10.000 porsi bubur dan makanan manis bagi jemaah. Sementara itu pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana. Berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi nantinya juga akan berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat yang berbeda. Selain Geraha Sababwana, sholat Idul Adha di Kota Solo akan digelar di berbagai lokasi, di antaranya Masjid Baitur Rohim dan depan kantor Kelurahan Purwodinatan. Masjid Agung Al-Azhar Jakarta menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Sejumlah tokoh seperti mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan serta mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala hadir dalam sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025 ini digelar di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan. Sejak pagi masyarakat sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Id yang dilaksanakan di lapangan hijau Masjid Al-Azhar. Panitia pelaksanaan sholat Idul Adha juga sudah sejak waktu subuh, baik di saf pria maupun saf wanita. Beberapa tokoh seperti mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala serta mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan juga melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Anies Baswedan sebagai khotib dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Dan untuk mengetahui suasana Idul Adha di Masjid Istiqlal, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di sana. Halo, selamat pagi Hadisti. Apakah pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal dilakukan pada hari ini? Ya, baik Reza dan juga pemirsa, terkait pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta hari ini tidak dilakukan, melainkan penyembelihan hewan kurban ini akan berlangsung atau dilakukan pada esok harinya. Dan tadi pagi diketahui bahwa Masjid Istiqlal Jakarta ini sudah selesai menggelar ibadah sholat Idul Adha, yang mana tadi juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan
juga sejumlah pejabat negara lainnya, baik dari kementerian ataupun juga tentunya dari tokoh-tokoh publik, tokoh agama ataupun juga dari tokoh masyarakat. Tadi sholat Idul Adha ini berlangsung pada pukul 7, kemudian berlangsung sekitar 30 menit, di mana tadi sholat Idul Adha ini dipimpin oleh Imam Haji Muzakir Abdurrahman. Kemudian untuk yang menyampaikan khotbah adalah Profesor Haji Wana Jamaluddin yang merupakan seorang rektor UIN Raden Intan Lampung, di mana tadi disampaikan dalam khutbah ini sesuai dengan tema yang diusung pada Idul Adha 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta ini, yakni adalah berkurban dengan ikhlas dan membangun bangsa dengan cinta. Tadi disampaikan juga dalam khutbah bagaimana sang khotib tadi menceritakan atau mendeskripsikan bagaimana pengorbanan dan juga keikhlasan Nabi Ibrahim dan juga keridhaan sang anak Ismail pada saat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih sehingga digantikan oleh hewan kurban begitu. Inilah yang menjadi tradisi di Idul Adha untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Dan terkait hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta ini ada lebih dari 60 hewan kurban yang terdiri dari sapi dan juga kambing di lingkungan Masjid Istiqlal, dan ini memang merupakan sumbangan atau disalurkan dari sejumlah pihak, baik itu dari Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden. Seperti yang terlihat ini di belakang saya ada 2 sapi atau 2 hewan kurban yang ini merupakan sumbangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan jenis sapi limosin yang berat 1,25 ton. Sementara di sebelahnya juga merupakan dari Gibran Raka Buming Raka dengan jenis sapi yang sama, yakni jenis sapi limosin yang beratnya di 1,1 ton. Dan kedua hewan kurban ini maupun juga hewan kurban yang lainnya di Masjid Istiqlal tidak disembelih hari ini, melainkan esok hari. Begitupun juga terkait pembagiannya ini bersifat kolektif, artinya tidak dibagikan secara langsung atau diambil secara langsung oleh masyarakat. Namun Masjid Istiqlal nantinya ini akan menyalurkan hewan kurban ini kepada masjid-masjid ataupun yayasan-yayasan terdekat yang sudah tercatat. Barulah nantinya dari masjid dan juga yayasan inilah yang akan menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang layak untuk menerimanya. Reza. Baik, terima kasih Hadisti Arifah atas laporan Anda dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Dan pemirsa, Presiden Prabowo membeli 2 ekor sapi hewan kurban untuk perayaan Idul Adha di Bali. 2 sapi bantuan Presiden ini memiliki bobot hingga 1 ton. Presiden Prabowo Subianto membeli 2 ekor sapi peternak lokal di Desa Perean, Kangin, Baturiti, Tabanan, Bali. 2 ekor sapi Bali jantan tersebut dipilih sebagai hewan kurban Presiden untuk perayaan Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot di kisaran 500 kg dengan harga mencapai 80 juta rupiah. Dua-duanya? Dua-duanya, ya. Pesanannya sudah mulai hampir sebulan lah, mulai proses negosiasi, tawaran-tawaran. Penyerahannya niki di masjid di Tabanan. 2 sapi ini akan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Tabanan. Sapi tersebut telah melewati proses pemeriksaan kesehatan dan fisik oleh tim seleksi gabungan dari Dinas Pertanian Provinsi Bali dan perwakilan Sekretariat Presiden. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari melaporkan. Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Sementara di Mandailing Natal, Presiden juga membeli sapi dengan bobot 1 ton untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pekerja ini memandikan sapi dengan bobot 1 ton lebih di peternakan Talas Farm, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sapi jumbo berjenis limosin dengan nama Batalion ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan bersama tim dokter hewan memantau langsung pemeriksaan kesehatan kandang dan pakan sapi kurban milik Presiden. Sapi ini didatangkan dari Blora, Jawa Tengah dan sudah dirawat 2 tahun di peternakan ini. Dan alhamdulillah tadi hasil dari keterangan rekan-rekan dan Pak Wali Kota Tangsel juga mengumumkan bahwa sapi ini sapi terberat di seluruh Banten. Harga sapi kurban milik Presiden Prabowo
dengan bobot 1 ton lebih ini 102,5 juta rupiah. Sapi jumbo bernama Ucok dibeli Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di kawasan Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi simental ini berbobot 1 ton. Sapi Presiden sering dibersihkan, diberikan makanan bernutrisi, rumput segar, dedak hingga kembang tahu, agar sehat dan beratnya terus bertambah. Sapi dari kandang kami keluar untuk jadi kurban Presiden Prabowo kan. Itu awalnya dihubungi gimana? Untuk awal dihubungi lebih ke oke lah bang yang untuk mengertinya kan. Jadi kayak kami dikabarin, jadi langsung kami rawat dengan bagus lah sapi itu tadi kan. Itu memang sapi yang paling besar di sini? Untuk cara ininya ya bang, dia bobot paling besar di sini. Rencananya sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dan daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan pantai asuhan. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Nunung Purnomo dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Seekor sapi kurban seberat 850 kg terperosok ke dalam bak saluran air di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Naas, sapi itu tak bisa diselamatkan karena kondisi sapi yang sudah melemah hingga akhirnya disembelih. Seekor sapi jenis limosin terperosok ke dalam lubang bak saluran air di Jalan Lancar Raya Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sapi seberat 850 kg ini terjatuh setelah penutup lubang saluran air berukuran 1 x 1 meter ini tak kuat menahan bobotnya. Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat sempat berupaya mengevakuasi sapi kurban tersebut dengan mengerahkan alat berat. Upaya petugas berlangsung lebih dari 2 jam. Namun evakuasi sapi kurban tidak berhasil lantaran kondisi sapi yang melemah. Setelah mendapat izin dari pemilik hewan kurban, warga akhirnya langsung menyembelih sapi di lokasi. Karena tadi posisinya itu ada got, kemudian sapi jeblos, tidak diangkat, kemudian kalau kata diangkat, keburu mati, maka kami Masjid Al-Ikhlas mengusulkan sebaiknya dipotong, supaya daging bisa dibagi di hari Arafah besok itu dibagi-bagi untuk warga. Setelah disembelih, daging sapi kurban ini akan dibagikan kepada warga RW 07 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka memberikan sapi kurban untuk disembelih kepada takmir Masjid Tegal Sari, Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan pertama kalinya Wapres Gibran menyalurkan hewan kurban. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menyalurkan sapi kurbannya untuk disembelih pada takmir Masjid Tegal Sari, Solo, Jawa Tengah untuk Hari Raya Idul Adha 2025. Sapi kurban dari Wapres Gibran dengan jenis simental ini akan dikurbankan di Masjid Tegal Sari pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Untuk silaturahim ya antara pemerintah dengan masjid-masjid, berarti kan mereka itu memperhatikan kemakmuran masjid sekitar, kemakmuran orang-orang muslim. Bagus. Pemberian sapi di tahun ini merupakan kali pertamanya Wapres Gibran menyalurkan hewan kurbannya ke Masjid Tegal Sari. Biasanya yang menyalurkan sapi kurban ke masjid ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ketika masih menjabat kepala negara. Selain di Masjid Tegal Sari, Wapres Gibran juga menyalurkan sapi kurban ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Masjid Agung Solo, dan sejumlah masjid di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha, ribuan obor menerangi kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pawai obor yang diinisiasi pramuka Kuartir Ranting, Kecamatan Baamang. Kilau ribuan cahaya obor menghiasi malam di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pawai obor ini menyambut Hari Raya Idul Adha yang telah dilakukan selama 12 tahun terakhir. Selain obor, 25 kelompok pawai ini membawa replika masjid, Ka'bah maupun kitab suci Al-Quran.
Agar lebih meriah, tahun depan rencananya akan digelar pawai obor beserta lampion. Bahwa ke depan itu mungkin dimeriahkan tambahan, ya inovasi, mungkin lampion lah tambahan. Tapi tahun ini memang agak luar biasa, mulai perubahan daripada kostum, penampilan, para peserta juga ada perubahan. Ya. Diharapkan tradisi pawai obor ini dapat menarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Puluhan jemaah tarekat Naksabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha Kamis pagi. Jatuhnya 10 Zulhijjah bagi jemaah Naksabandiah berdasarkan penghitungan hisab dan ruqyat yang merujuk pada kitab Munjid. Puluhan jemaah tarekat Naksabandiah melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis pagi. Puluhan jemaah yang didominasi lansia ini dengan khusyuk melaksanakan sholat id berjamaah. Usai sholat Idul Adha, jemaah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Imam Naksabandiah. Jemaah tarekat Naksabandiah merayakan Idul Adha berdasarkan perhitungan hisab dan ruqyat yang merujuk pada kitab Munjid. Kitab Munjid telah digunakan oleh para jamaah Naksabandiah sejak ratusan tahun yang lalu. Anak tibo yang jauh ini. Jadi bukan dari Pesri ada tibo. Berarti sekitar Kota Padang aja. Kota Padang. Untuk tahun ini berapa korban kita? 3 ekor sapi 1. Meski pelaksanaan sholat Idul Adha 1 hari lebih dulu dari penetapan pemerintah, namun pemotongan hewan kurban di Surau Baru dilaksanakan pada hari Sabtu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan jemaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan menggelar sholat Idul Adha pada Kamis pagi. Sholat Id jemaah An-Nazir ini lebih awal dari penetapan pemerintah yang digelar pada hari ini. Ratusan jemaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kamis pagi telah melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Sholat Idul Adha ini lebih awal dilaksanakan dari pelaksanaan wukuf ribuan jemaah haji di Arafah. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha ini juga lebih dulu dari keputusan pemerintah yang menetapkan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Jemaah An-Nazir sholat Idul Adha lebih awal berdasarkan hasil pemantauan akhir perjalanan bulan Zulqoidah hingga Zulhijjah, hingga memutuskan bahwa hari ini adalah 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Perjalanan bulan itu awalnya itu memakai 2 hari, Selasa Rabu. Kemudian Arafah itu 9 memakai Rabu Kamis. Kemudian Idul Adha-nya itu Kamis Jumat. Nah, jadi kami mengambil yang awal, ya. Usai sholat Idul Adha, jemaah Nazir juga menyembelih 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dibagikan kepada warga sekitar yang kurang mampu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.